Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahsana khazan inna rabbana ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada saudara-saudaraku muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang berbahagia di mana saja berada. Di dalam waktu yang barokah ini, semoga Allah memberikan ilham yang baik pada saya sehingga saya bisa menyampaikan beberapa pitutur, beberapa ilmu tentang kehidupan, tentang hal-hal yang perlu diutamakan di dalam kehidupan sementara di dunia ini. Sudah sementara dan sebentar sekali dunia ini, di mana kita semua adalah makhluk Allah yang telah diciptakan oleh Allah dan telah diqadar oleh Allah, di mana qadar itu ada qadar baik, ada qadar jelek. Di situ kita harus mengimaninya, harus meridhoinya. Apa yang jadi ketentuan Allah, apa yang jadi ketentuan Allah atas diri kita itu semuanya harus diimani, diridhoi. Nah, kita bisa ridho terhadap qadar itu bila mana kita memiliki kesabaran yang baik dan bisa memiliki kesyukuran yang baik. Karena iman itu ada dua bagian. Kita bisa mengimani qadar itu bila mana kita mempunyai kesabaran dan kesyukuran yang baik. Sehingga dengan demikian kita bisa ridho atas ketentuan Allah atas diri kita. Karena al-iman nisfani, nisfun fi syukri, nisfun fi sabri. Adapun iman itu ada dua bagian. Sebagian setengahnya itu ada di kesyukuran dan setengahnya lagi ada di dalam kesabaran. Sehingga orang yang tidak bisa syukur tapi bisa sabar itu tidak dikatakan imannya sempurna. Atau dia bisa sabar tapi tidak bisa syukur, akhirnya dia menjadi kufur karena tidak syukur itu tadi. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman yang telah ditakdirkan oleh Allah, kita harus banyak syukur dan juga harus banyak sabar atas petunjuk dan hidayah Allah kepada diri kita. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, para saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, sesungguhnya kita diciptakan oleh untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu utamanya. Utamanya beribadah. Yang lainnya itu sambilan. Yang bekerja, yang jadi pedagang, yang sekolah, yang buka dagangan di pasar, yang jadi YouTuber, vlogger, yang jadi sopir angkot, sopir bus, Gojek online, yang punya bisnis puluhan juta sampai triliunan pun, itu semua sambilan. Karena semua itu adalah hal yang akan ditinggal. Pekerjaan, harta, rumah mewah, mulai dari dia punya sepeda goesan, sepeda motor, mobil, sehingga saking kaya dia punya mobil itu ratusan mobil. Sehingga saking kaya dia punya kapal pesiar, sehingga saking kayanya dia punya pesawat terbang, sehingga saking kayanya separuh dunia ini milik dia, saking kaya dia, sampai dia dinobatkan jadi orang terkaya sejagat. Itu semua bukan punya dia sebenarnya. Hakiki bukan punya dia, ya kan? Semua itu ada titipan, semua itu milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya bagi Allah itu apa yang ada di atas langit dan di atas bumi. Apa yang ada di dalam bumi dan di dalam langit itu juga semua itu milik Allah. Bagi Allah, apa-apa yang ada di dalam bumi, di atas bumi, di dalam langit, di atas langit, itu semua milik Allah. Jadi bumi dan langit itu milik Allah. Jadi yang dipunyai manusia selama hidupnya itu bukan milik dia. Hak pakainya milik dia, hak gunanya milik dia. Selama dia hidup, dibagi-bagi oleh Allah kadarnya, ya kan? Jadi Allah itu yang
mengira-ngira pemberiannya. Ada yang miskin, ada yang kaya. Yang miskin berguna untuk orang kaya. Bila mana orang miskin diberi sedekah oleh orang kaya, ya kan? Yang kaya berguna bagi orang miskin. Bila mana orang kaya itu dermawan, lemah, membantu orang yang miskin kan gitu. Jadi Allah itu maha adil. Di situ keadilan Allah. Oleh karena itu harus sadar bahwa semua itu akan ditinggal. Karena dunia ini sebentar. Ad-dunya mandar, ad-dunya man la, ad-dunya daroman la darolah, walaha wa malah man la malalah, walaha yaja'u man la aklalah. Kan gitu. Ad-dunya daroman la darolah. Adapun dunia ini adalah rumahnya orang yang enggak punya rumah, kata Allah dari Qudsi disebutkan. Lalu Allah itu berfirman di dalam hadits Qudsi. Dan adapun dunia ini adalah hartanya orang yang tidak punya harta. Ad-dunya daroman la darolah wa malah man la malah. Jadi hartanya orang yang tidak punya harta. Dunia ini. Nah, lalu ditegaskan oleh Allah lagi, walaha yajma'u man la aklalah. Jadi dunia ini barang siapa orang-orang itu ngumpulin dunia, ditimbun-timbun, dikumpul-kumpulkan, dibesar-besarkan, dibangga-banggakan. Allah katakan itu tadi, walaha yajma'u man la aklalah. Dan bagi dunia, bagi orang yang mengumpulkan pada dunia itu adalah orang yang tidak punya akal. Yang kasar ngomong, kalau orang-orang yang gaulnya bahasanya kasar itu, wah nggak punya otak. Itu nggak punya otak. Orang yang ngumpulin dunia, besar-besar ini nggak punya otak. Oleh karena itu, yang paling besar adalah mengutamakan urusan akhirat. Kalau orang itu betul-betul urusan akhirat, walaupun dia kaya itu tidak bahaya, ya kan? Laba sabidina lima nitako, laba sabidina lima nitako. Tidak berbahaya dengan menjadi kaya lima nitako bagi orang yang takwa. Kalau orang takwa itu untuk jadi kaya itu nggak ada bahaya, malah manfaat bagi dia. Dia tahu haknya harta untuk dizakati, diinfaki, disodakohi, ya kan? Dan dia tahu haknya harta bahwa ini titipan, sehingga dia mutawari. Dan dia tahu haknya harta, sehingga dia tidak mempercayai hartanya dengan hal-hal yang haram, tidak dipositokan, tidak dibungakan, segala macam. Nah, orang kalau kaya itu, tapi dia bertakwa, itu malah manfaat bagi dirinya dan bagi hartanya dan bagi orang sekitarnya. Oleh karena itu, sekali hidup di dunia ini kita harus tahu kita ini untuk ibadah, bukan untuk main-main. Yang kaya ibadah, yang miskinnya ibadah. Nah, dengan iman itu tadi, yang miskin yang perbesar sabarnya, tetap harus ada syukurnya. Yang kaya juga perbesar sabarnya, juga tetap perbanyak syukurnya. Karena kalau nggak sabar, orang kalau dikasih kaya nggak sabar itu bisa lupa diri. Megang harta nggak sabar, wah bisa boros, bisa flexing, pamer, bisa ujub, bisa ria, bisa takabur, bisa sombong, bisa arogan, segala macam. Oleh karena itu, kita itu setelah mendapatkan apa-apa yang diberikan oleh Allah itu harus banyak sabar dan syukur. Apapun pemberian Allah itu disyukuri, sabari, karena kita tugas utamanya adalah ibadah. Selama apa yang ada diberikan oleh Allah itu kita bisa lancar ibadah, itu barokah. Mau kita nggak punya harta banyak, mau sedengan, mau kaya raya, tapi kalau ibadah kita, sholat wajibnya tertib, sholat sunnahnya meningkat, ibadah sunnahnya meningkat, dan hak hartanya, hak dirinya kepada Allah itu betul-betul bisa disampaikan dengan bisa dijalani, bisa kewajibannya bisa ditegakkan, lalu sunnah-sunnah Rasulullah bisa dihidupkan, itu barokah sekali. Oleh karena itu, masing-masing diri harus sadar bahwasanya kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Apapun yang diberikan oleh Allah itu sebagai sarana untuk kita bisa menjawab ibadah kita kepada Allah. Nah, karena banyak orang lupa, banyak orang itu saking sibuknya dunia, akhirnya dia cinta pada dunia, tidak sadar dia menjadi ambisi pada dunia, akhirnya dia menjadi serakah pada dunia, akhirnya dia menjadi tamak. Setelah tamak, dia bisa mengambil haknya orang tidak diberikan segala macam, akhirnya dia jadi kikir, jadi serakah. Sudah banyak contohnya seperti Korun, seperti Salaba. Itu tadinya orang nggak punya, orang deblek, orang miskin, orang melarat. Setelah diberi kaya, lupa diri, cinta dunia, hubung dunia, haknya
dirinya kewajibannya tidak dipenuhi, haknya harta dia lupa karena ketamaannya itu tadi. Oleh karena itu orang yang cinta dunia, yang ambisi pada dunia, yang mau pada dunia, itu resikonya besar untuk dia bisa menjadi tamak dan serakah dan kikir. Oleh karena itu kita harus tahu bahwasanya harta itu juga cobaan, tidak bisa disombong-sombongkan karena itu mau milik Allah. Banyak orang lupa, ya kan, merasa ini milik dia, ini menjadi simpanan yang di dunia punyanya orang-orang itu adalah pinjaman dari Allah. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Hartanya ditanya dari mana, digunakan untuk apa, iya kan? Iya kan? Habisnya bagaimana? Di antaranya, jadi samping umurnya habisnya untuk apa, badannya rusak untuk apa, ilmunya dipakai apa enggak, dapat dari mana ilmunya bagaimana. Nah, yang paling fatal tuh hartanya ini dapatnya dari mana, bagaimana ngolahnya, untuk apa? Ini harta ini bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban, ada pertanggungjawabannya. Makanya orang-orang kaya itu susah. Barriernya untuk masuk surga itu banyak anunya, banyak pintunya. Pemeriksaannya banyak. Kalau orang-orang miskin duluan masuk surganya karena nggak ada yang dibawa istilahnya. Apa yang boleh dipertanggungjawabkan? Apa yang ada di sini sedikit, bahkan kekurangan. Makanya kebanyakan ahli surga itu adalah orang miskin dan ahli neraka itu kebanyakan perempuan. Kan gitu sebenarnya. Itu harus dipahami. Kembali lagi kepada orang yang kita dunia. Orang kita dunia itu kasihan, hidupnya capek banget. Gak ada bahagianya. Ya. Karena kalau misalnya kebahagiaan itu ukurannya uang itu angka itu gak ada ujungnya. Apakah angka ada ujung? Gak ada ujungnya angka itu. Sehingga orang kalau mencari keduniawian dengan standarnya uang, dia gak akan bisa sampai kebahagiaan itu, dia akan sampai top. Gak pernah bahagia, gak pernah terpuaskan. Karena angka itu ujungnya angka yang terus bisa bertambah. Nah, kembali lagi, oleh karena itu kita setiap kehidupan ini harus selalu niat karena Allah. Apapun niat karena Allah, niat akhirat, itu akan dicukupi oleh Allah. Di Ibnu Majah sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya maka nabi akhirat niyatuhu jama Allah alaihi amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atu minad dunya wa ati minad dunya wa hiya rahimah. Kan gitu. Barang siapa orang itu niat kepada akhirat, maka apapun yang dia kerjakan niat akhirat untuk agamanya, maka Allah akan membereskan, akan mengumpulkan segala macam perkara-perkaranya, urusan-urusannya tadi berantakan, yang berserakan, yang tadi nggak selesai, itu semua dikumpulkan, dibantu oleh Allah. Kalau dia itu niatnya akhirat. Memang karena akhirat ini niatu jama Allah alaihi amroh, maka Allah akan mengumpulkan perkara-perkara dikumpulkan, dibangun. Tiba-tiba dia banyak ibadah, banyak sholat, tiba-tiba tokonya, dagangannya laku, tiba-tiba proyeknya jalan, ada yang bantu, ada sesuatu yang membantu. Kalau dia niatnya akhirat, banyak kejadian seperti itu. Dan Allah akan menciptakan wajah Allah gina fi qalbi. Allah akan menciptakan kaya itu dalam hatinya. Orang kalau kaya hati itu, wah banyak syukurnya. Yoni wibawa, ya kan? Dia akan rendah hati, akan humble, akan banyak syukurnya. Karena hatinya kaya, dia akan dermawan, akan senang membantu orang, akan senang berbagi. Namanya hatinya kaya. Nah itu luar biasa. Dan Allah akan memberikan keduniawian itu kepadanya, walaupun dunia itu dianggap remeh, dia nggak butuh, tetap dunia itu didatangkan. Jadikan sama Allah itu kecukupan, kaya dengan caranya, dengan cara takwanya. Tapi kalau orang itu hanya dunia, ya kan, memang waman kanat dunia hamu, farqul alaihi amrohu, waja'ala faqru baina ainaihi, wa yu'tihi minad dunya ila ma kutiba, kan gitu. Kalau orang itu niatnya dunia, angan-angan itu dunia, bekerja begini angan dunia, ambisinya dunia, obsesinya dunia, akhirnya tuh nggak ada pikirannya, kalah, ya kan? Kaya raya ke Singapura, ke Australia, ke Italia, kayak apa? Umroh 1 kali pun nggak pernah. Nah itu kan celaka seperti itu. Kalau orang seperti itu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Sepertinya kaya, enak, tentram, mobilnya banyak, kemana-mana bisa.
istrinya nggak toat, anaknya nakal, narkoba, ya kan? Istrinya diajak ibadah susah, sakit-sakitan, resah, yang sini nggak beres, di sini dikejar pajak, wah, pokoknya acak-acaknya, amburadul semua. Itu namanya farqaul alam, maka Allah akan memporak-porandakan, mencerai-beraikan urusannya, dibikin berantakan sama Allah. Wajahnya fakru baina ainaini, dan Allah akan menjadikan miskin itu di antara kedua matanya. Ya bagaimana? Di antara kedua mata itu miskin, ada kefakiran, ada kekurangan. Akhirnya dia menjadi tamak, menjadi serakah, walaupun kaya, walaupun sudah punya apa-apa, namanya miskin ada di depan kedua matanya, dia merasa kurang terus, merasa miskin terus. Akhirnya dia tidak pernah bersyukur. Dia selalu mengeluh, mengambil haknya orang, tamak, serakah, kikir. Nah itu orang kalau sudah dijadikan kefakiran di depan kedua matanya. Celaka orang seperti itu sudah. Dan Allah akan memberikan keduniawian itu kepadanya sesuai dengan apa yang tertulis untuknya. Dikasih rezeki basic, walaupun kaya dia bisa nikmati. Kadang darah tinggi, stroke, diabetes, akhirnya makanya aneh-aneh. Ya, padahal dikasih impotan, nggak bisa dia mengumpul istrinya. Ya kan, akhirnya istrinya selingkuh kepada orang lain. Tidak bisa menikmati. Rumahnya mewah tapi ditinggal terus. Dia di kantor terus, di ruang sempit, melembur mikirin itu, rumahnya ada kolam renang, nggak pernah dia mandi di situ. Ya kan, pembantunya yang menikmati, nggak bisa menikmati. Dia cuma dikasih rezeki yang basic, rezeki dasar, tapi rezeki yang melimpah dan berlebihan nggak bisa dinikmati. Itu orang kalau angan-angannya dunia itu tidak bisa menikmati. Sehingga di Tabrani juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, man asbaha wa dunya aburhami, barang siapa orang itu pagi-pagian lalu angan-angan dunia itu lebih besar daripada angan-angan akhiratnya, program untuk duniawinya itu dia lebih besar mengalahkan program untuk akhiratnya. Artinya urusan akhirat itu nggak ada di pikirannya. Setiap hari itu nggak ada, dunia terus, itu namanya man asbaha wa dunyahu aburhami. Kalau sudah begitu, al-zamallahu azza wa jalla qalbahu arbahi solid la yaqamu min wahidatin hatta ya'tihal maut. Kalau sudah begitu, Allah akan menanamkan atau menetapkan kepadanya 4 perkara atau 4 azab, yang mana Allah tidak akan melakukan satu pun dari 4 perkara itu sehingga orang itu mati. 4 perkara itu siksa, azab, yaitu hamun layak mati abad. Orang itu akan bingung, susah, yang tidak akan ada putusnya kebingungan, kesusahannya itu abadan selamanya. Dibikin susah sama Allah. Walaupun ada fasilitas, walaupun sebenarnya dia itu sudah punya apa-apa, bingung. Makanya jangan heran orang kok makin kaya, kok tiba-tiba beritanya si fulan yang kaya raya itu, artis terkenal tuh bunuh diri, gantung diri, overdosis, mabuk, kena narkoba, karena mencari kebahagiaan. Bingung mereka itu. Jangan heran karena Rasulullah sudah menjelaskan. Yang kedua itu wasuglun la yatafaruhu abada. Dia itu repot terus, dibikin sama Allah, dia itu sibuk terus. Gak ada waktu jedanya, gak ada waktu senggangnya. La yatafaruhu abadan, yang tidak akan ada waktu luangnya selamanya. Jadi kehidupannya sibuk terus. Gak bisa rehat, gak bisa istirahat, gak bisa santai, gak bisa tenang, gak bisa menikmati. Baru ngopi pinggir jalan, udah ada orang minta foto segala macam. Wah, udah dia tidak bisa menikmati dirinya sendiri. Akhirnya banyak orang demikian itu udah kaya raya, terkenal, sibuk, tapi rumah tangganya berantakan, cerai anaknya. Karena memang nggak ada waktu luangnya, sibuk, dibikin capek oleh orang dengan kesibukan. Karena angan-angan dunia sangat besar. Yang ketiga, wafakrun la yablughu ghina abada. Dan dia rasanya miskin terus, dibikin dia itu kurang terus, nggak pernah cukup. Yang tidak akan sampai apa miskin itu kepada kecukupan selamanya. Tidak akan bisa kaya, rasanya dia nggak pernah kaya, selalu kekurangan. Itu adalah azab, ya kan? Sehingga dia ngoyo pagi jadi siang jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mencari keduniawian. Yang keempat, wa amal la yablughu muntahu abadan.
Angan-angan yang tidak akan pernah sampai pada tempatnya angan-angan, tidak akan pernah tercapai. Udah dapat ini, minta ini, dikasih sama orang yang ini, minta ini lagi, dikasih lagi sama Allah, nggak pernah tercapai. Akhirnya kena 4 azab. 4 azab ini tidak akan dilepaskan satu pun kecuali dia itu bertaubat, dia istighfar kepada Allah. Kalau nggak istighfar, nggak taubat, sampai mati nggak dilepaskan. Karena ketika dia ingat kepada Allah, dia bertaubat, dia beristighfar yang banyak, 4 azab ini bisa dilepaskan dari dirinya. Dia jadi orang yang zuhud, yang sakinah, yang benar-benar hatinya tenang. Oleh karena itu, kepada orang-orang beriman itu harus banyak ingat Allah. Ala bizikrillahi fa innahu tatma'innul qulub. Ingatlah, sesungguhnya dengan ingat kepada Allah itu akan menenangkan kepada hati, menenteramkan hati, membuat kehidupan itu menjadi tenang bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi istrinya. Jadi orang-orang yang ahli zikir itu tenang, ingat Allah, ya kan? Tapi kalau orang yang ingat Allah, ngeri. Orang yang pikirnya dunia tapi tidak mengingat Allah, wah, itu di akhiratnya itu ancamnya luar biasa, ya kan? Bagi orang-orang yang berpaling dari ingat Allah, maka di akhiratnya nanti akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta, kan begitu. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, peringatannya Allah, ya kan, maka kehidupannya akan disempitkan oleh Allah dan dia akan dikumpulkan oleh Allah di dalam keadaan buta. Kan begitu Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya. Jadi orang yang berpaling dari zikir kepada Allah itu memang luar biasa ancamannya. Ya kan? Dia berpaling dari peringatan Allah itu luar biasa. Allah sudah memperingati kita agar kita ibadah, agar kita mengutamakan urusan akhirat, lalu dia berpaling atau dia tidak ingat lagi kepada Allah, kurang zikirnya, itu kena ancaman. Waman abdul an zikri fa innahu ma'ikatun doka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang itu berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya ada penghidupan yang sempit. Sempit sumpah. Kalau udah sempit sumpah itu orang menjadi galau, menjadi walaupun kaya itu menjadi sumpah. Ya akhirnya orang-orang yang seperti itu kan bunuh diri. Iya kan? Alangkah banyaknya orang yang kelihatan kaya, rumahnya luas. Ada rumah itu 20.000 meter persegi, ada yang 4 hektar, kolam renangnya, ada mobilnya banyak, bunuh diri. Karena ma'isyatan doka. Maka baginya itu adalah Pak Inalu ma'isyatan doka itu, maka sama Allah itu dijadikan keadaannya itu sempit, kehidupannya sempit, sumpah. Wanang suruh yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti orang-orang kaya itu begitu di akhirat akan dihubungkan oleh Allah dalam keadaan buta, gelap, semuanya bisa lihat, dia buta, nunggu sana nunggu sini. Orang itu ya walaupun matanya jelas ngelihat, tapi kalau di dalam ruang yang lebar kayak apapun, lalu dia nggak bisa lihat apa-apa di dalam kegelapan sempit. Seperti ruang itu sempit sumpah karena dia tidak bisa berdekatan dengan cahaya. Jadi sudah di dunianya itu kehidupannya sempit, di akhirat dijadikan buta, ya sempit juga. Nauzubillah. Oleh karena itu kita harus sekali lagi memahami bahwasanya hidup dunia adalah untuk ibadah. Niatnya untuk akhirat, niatnya karena Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Ibadah itu dijadikan program utama, jadikan schedule utama. Kapan? Oh iya, saya sholat subuh. Apa? Oh saya nambah dengan qiyamul lail. Oh iya, sebelum sholat subuh saya sholat fajar. Oh habis sholat subuh nanti saya mau zikir dulu. Oh saya mau sholat duha. Oh nanti saya mau kerja sebentar. Oh iya nanti saya sudah waktunya dulu. Jadi semua itu adalah waktu-waktu kita dinikmati, sambilan-sambilan kerja, dagang, segala itu cuma sambilan. Dinikmati saja menunggu kesyukuran untuk menunggu waktu sholat. Insya Allah demikian dulu nasihat dari saya, ya kan. Bila mana ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya sampaikan kepada para saudara-saudara muslim dan muslimah, mukminin dan mukminat yang berbahagia, ingatlah bahwa mati datang sewaktu-waktu, ya kan.
setelah mati itu kita ada pertanggungjawaban di depan Allah. Apakah bekal yang kita bawa itu sudah cukup, ya kan? Karena ya kan kita itu diperoleh Allah itu untuk ibadah utamanya. Jadi halal itu adalah sambilan. Jangan yang sambilan dijadikan yang utama. Maka itu akan salah kaprah. Namanya dunia itu adalah kehidupan yang sangat menipu, kehidupan yang main-main, ya kan? Kehidupan yang guyon-guyon, kehidupan yang cuma isinya perhiasan, kehidupan yang hanya membangga-banggakan harta, kehidupan yang hanya membesar-besarkan anak turun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu, kehidupan yang fata morgana. Ya, oleh karena itu yang hak itu adalah nanti di akhirat. Selalu demikian saja. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.